sejahtera. Jika nubuat Nabi itu digenapi, maksudnya ramalan Yesus itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Yesus itu ternyata benar-benar diutus oleh Tuhan. Sekarang, siapa yang menggaungkan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Nabi kepada Bani Israel? Kalau dalam Al-Quran, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Setiap bertemu orang Yahudi, wahai Yahudi, Yesus yang kalian tolak itu adalah Nabiullah. Orang-orang yang bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasara, pada saat itu beriman kepada ajaran Rasulullah bahwa ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita itu, menurut Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, beliau adalah Nabi dan Rasul. Mereka pelajari Bible, plak. Ternyata bertaburan data di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah Nabi. Bahkan Yesus sendiri mengaku Nabi, mengaku Rasul. Nah ini penggenapannya. Di mana Nabi itu? Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang Nabi, tentang damai sejahtera, kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dalam bahasa Yunani, Irana. Dalam bahasa Ibrani, Shalom. Dalam bahasa Arab, Salam atau Islam. Itu jelas itu. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Al-Quran datang, seruannya kemudian, Ya Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai Bani Israel, telah datang Rasul kami kepadamu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam. Barang siapa di antara kalian yang ingin menuju kepada keselamatan, maka ikutlah kepada Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Nasrani, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, percaya dengan sepenuh hati bahwa Nabi, bahwa manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah benar-benar utusan Tuhan. Coba Anda baca baca Talmud. Di situ oknum ini disebut binatang, orang yang tidak layak disebut manusia, hasil zina, direbus dalam neraka, dalam tinja yang mendidih, bla 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 dan seterusnya. Ditolak. Tapi begitu Nabi yang dinubuatkannya itu datang, maka barulah mereka tersadarkan ternyata beliau benar-benar adalah Nabi. Tapi karena tegar tengkuk, tetap saja Yesus itu ditolak. Jadi kalau saudara saya ini, saudari saya, adik saya ini sudah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti sudah membenarkan ajaran Islam. Nah sekarang permasalahannya, Nabi yang dinubuatkan Yesus itu, yang mengajarkan damai sejahtera itu dia minta di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seorang penolong lain, supaya penolong ini menyertai kamu selama-lamanya. Ini, aku akan minta, berarti Tuhan Yesus minta kepada Sang Tuhan untuk supaya diutus seorang penolong lain setelah beliau. Kalau Paulus, nggak mungkin. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Yang lain Lukas, Markus nggak mungkin, karena mereka mengajarkan Yesus Tuhan. Berarti siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah coba direnungkan. Kalau perintah Bapa yang datang di dalam Bible pun ditolak, ajaran Yesus pun ditolak, lalu ada ini hendak kemana? Di Kristen Yesus Tuhan, sementara bagi Yesus dia bukan Tuhan. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah anak manusia. Bahkan ketika ditanya, siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarkanmu, tetapi Bapa yang mengajarkanmu bahwa aku adalah anak manusia. Jadi jelas itu. Siapa Yesus menurut Yesus? Hanya ada di dalam Islam. Yesus menurut Islam yang adalah Nabi atau Rasul yang lahir tanpa ayah itu adalah sosok Nabi utusan Tuhan spesial untuk Bani Israel. Sedangkan adik saya ini bukan Bani Israel. Atau begini, ada penolakan barangkali. Kalau dikatakan bahwa Yohanes 14 ini Yesus minta seorang penolong lain bukan Nabi Muhammad,
Mungkin adik saya pernah mendengarkan dari pendeta, siapa penolong lain tersebut kalau bukan Nabi Muhammad? Silakan, mari kita sharing. Silakan. Ya, terima kasih Bang Huma. Ya. Gini Silakan, Dek. dia masih gimana ya? Dia masih ada kesibukan, tapi dia masih mendengarkan kok Bang Suma. Dia masih belum bisa jawab, dia lagi sikat gigi. Oke, baik. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaan kalian tidak lebih baik dari ahli Taurat, kalian tidak akan masuk ke dalam surga. Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 20. Sekarang mari kita lihat dari aspek ketuhanan, dari aspek kenabian, dari aspek kitab suci, dari aspek ibadah. Mana yang lebih baik dari ahli Taurat? Islam atau Kristen? Itu dulu. Percayalah kepada ucapan Yesus bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah sekarang tengoklah. Dari segi agama umat Islam itu, dari segi ibadah, kekompakan, arah ibadah. Coba. Dari aspek mana Kristen lebih bagus keagamaannya daripada Islam? Dari bentukan, dari arah ibadah saja umat Islam itu cuma satu. Begitu indahnya. Andai saja ada ini naik ke atas, pakai teropong lihat ke bumi, begitu umat Islam kemudian sujud, menghadap ke satu titik, maka seluruh dunia akan sujud terlihat dengan nyata. Indah sekali. Allahu Akbar. Serentak. Dari timur sampai ke barat. Begitu juga kemudian ketika mereka bangkit dari sujud. Indah sekali. Andai saja bisa ke atas menggunakan teropong, lihat bagaimana di atas bumi ini umat Islam itu beribadah kepada Tuhannya. Itu dikatakan, kalau agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Kalau percaya kepada Yesus, yang bahaya kalau nggak percaya. Kalau tidak mendengar Yesus, itu bahaya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Yohanes 10 nomor 27. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mendengarkan berarti apa yang Yesus katakan itu harus diaminkan. Nah, hidup keagamaan harus lebih baik, lebih sempurna, lebih tertata, lebih nyaman, lebih indah daripada ahli Taurat, baru bisa masuk ke dalam surga. Coba kita ke masjid. Besok hari Dinda Andreas ini udah tahu. Begitu masuk ke masjid, imam mengatakan Allahu Akbar, makmum serentak. Tak ada pejabat, dia belakangan datang dikasih tempat, dia nggak ada. Siapapun yang duluan, dialah yang di hadapan Tuhan lebih dulu di barisan depan. Pejabat apapun kalau datang belakangan, tetap aja di belakang. Apalagi kalau sudah berjalan sholat, gak boleh diganggu. Nah, masuk ke gereja, yang duduk paling depan, walaupun pengkhotbah sedang berkhotbah, atau pengkhotbahnya lagi nyanyi, atau jemaatnya lagi nyanyi, begitu masuk presiden, pasti sambil nyanyi kah, sambil khotbah kah, tetap aja presiden meluncur ke depan. Coba ke masjid, temukan masjid, lihat di sana kumpulan orang-orang barisan bawah, kalangan bawah lagi sholat, sementara sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, atau rakaat berapapun itu, begitu presiden Indonesia masuk, dia nggak boleh masuk sampai tembus ke barisan paling depan, nggak bisa. Barisan kedua, dia harus berada di barisan terakhir.
Itu Islam.